Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Pusparanti, kelas 5B Pendidikan Ekonomi. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah Media ICT dan Pengajaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai perkembangan ekonomi digital. Ekonomi digital merupakan aktivitas ekonomi yang berbasis pada teknologi digital, terutama internet. Dalam ekonomi ini, transaksi, produksi, dan distribusi barang atau jasa dilakukan secara online, menggunakan perangkat digital seperti komputer, smartphone, dan platform digital. Nah, selanjutnya bagaimana asal mula terciptanya uang? Nah, asal mula terciptanya uang merupakan sebuah perjalanan panjang yang menarik untuk ditelusuri. Sebelum ada uang, manusia bertukar barang dengan barang dalam sistem yang biasa disebut dengan barter. Namun, sistem ini memiliki banyak kekurangan seperti kesulitan dalam menentukan nilai tukar yang setara antara satu barang dengan barang lainnya. Oke, next, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mendorong terciptanya uang. Nah, jadi yang pertama ada perkembangan perdagangan. Nah, jadi semakin berkembangnya perdagangan antar wilayah, semakin dibutuhkan alat tukar yang lebih efisien. Nah, yang kedua, kompleksitas ekonomi. Masyarakat yang semakin kompleks membutuhkan sistem ekonomi yang lebih canggih. Dan yang terakhir di sini ada peran negara. Jadi, negara berperan penting dalam menciptakan dan mengatur sistem moneter. Selanjutnya ada tahapan perkembangan uang. Nah, yang pertama di sini ada tahap barter, tahap uang komoditas, tahap uang logam, tahap uang kertas, dan yang terakhir di sini ada tahap uang digital. Seperti yang kita tahu, barter merupakan alat tukar menukar barang secara langsung, sedangkan uang komoditas merupakan penggunaan alat logam mulia sebagai alat tukar, dan uang logam merupakan logam mulia yang dicetak menjadi koin dengan nilai yang telah ditentukan, sedangkan uang kertas merupakan representasi dari nilai uang logam, dan yang terakhir di sini ada uang digital merupakan perkembangan teknologi yang memungkinkan transaksi dilakukan secara digital. Tahukah kalian mengapa uang begitu penting? Uang begitu penting karena uang sebagai alat tukar, uang sebagai unit akuntansi, uang sebagai penyimpanan nilai, dan uang sebagai standar penundaan pembayaran. Uang sebagai alat tukar merupakan uang yang memudahkan dalam transaksi dan memperlancar kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya uang sebagai unit akuntansi merupakan uang yang digunakan untuk mengukur nilai barang dan jasa. Nah, sedangkan uang sebagai penyimpanan nilai merupakan uang yang dapat disimpan sebagai cadangan untuk masa depan. Dan yang terakhir, uang sebagai standar penundaan pembayaran merupakan uang yang memungkinkan terjadinya transaksi kredit. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis uang. Nah, di sini ada jenis uang berdasarkan bentuk seperti uang giral dan uang kartal. Selanjutnya di sini ada jenis uang berdasarkan bahan pembuatan seperti uang kertas dan uang logam. Nah, selanjutnya ada jenis uang berdasarkan nilai itu seperti uang penuh dan uang tanda. Nah, yang terakhir di sini ada jenis uang berdasarkan wujud seperti uang fisik atau uang elektronik. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, di sini ada jenis uang berdasarkan bentuk, yaitu uang giral dan uang kartal. Nah, uang giral ini merupakan uang yang tidak berbentuk fisik, melainkan dalam bentuk saldo di rekening bank. Nah, uang giral ini digunakan untuk pembayaran seperti cek, giro, atau transfer bank. Nah, sedangkan uang kartal merupakan uang yang berbentuk fisik dan digunakan dalam transaksi sehari-hari, contohnya seperti uang kertas dan uang logam. Selanjutnya di sini ada jenis uang berdasarkan wujud, yaitu uang fisik dan uang elektronik. Nah, uang fisik ini biasanya digunakan dalam transaksi sehari-hari di mana pembeli dan penjual melakukan pertukaran barang atau jasa seperti contoh uang kertas dan uang logam. Nah, sedangkan uang elektronik ini merupakan uang digital yang disimpan secara elektronik dan digunakan untuk transaksi non-tunai seperti aplikasi pembayaran atau dompet digital. Oke, next, selanjutnya di sini ada jenis uang berdasarkan bahan pembuatan, yaitu uang kertas dan uang logam. Nah, uang kertas biasanya terbuat dari bahan serat, khususnya berasal dari kapas atau bahan lain yang lebih kuat dan tahan lama. Sedangkan uang logam biasanya terbuat dari bahan logam seperti aluminium dan nikel, digunakan untuk denominasi kecil dan lebih tahan lama dibandingkan uang kertas karena kekuatannya.
Yang terakhir di sini ada jenis uang berdasarkan nilai, yaitu uang penuh dan uang tanda. Nah, uang penuh ini contohnya seperti misalnya terdapat alat tukar berbahan logam dengan nominal tertentu yang tertera pada uang tersebut. Nah, sedangkan contoh dari uang tanda ini misalnya pemerintah ingin membuat uang dengan nilai 100.000 dengan hanya mengeluarkan biaya 50.000. Oke, di sini ada contoh ekonomi digital. Yang pertama ada e-commerce. Jadi e-commerce ini adalah sebuah platform belanja online seperti Shopee dan Tokopedia. Yang kedua ada fintech. Jadi fintech ini adalah alat dompet digital seperti OVO dan Dana. Nah, yang ketiga di sini ada transportasi online, contohnya seperti Gojek. Nah, yang terakhir di sini ada platform streaming, yaitu contohnya seperti YouTube. Oke, yang terakhir di sini ada literasi finansial yang merupakan kemampuan seseorang dalam memahami dan mengelola keuangannya secara efektif. Ini mencakup pengetahuan tentang berbagai konsep keuangan seperti menabung, berinvestasi, serta mengelola utang. Nah, mengapa literasi finansial itu penting? Yang pertama, untuk mengambil keputusan keuangan yang lebih baik. Yang kedua, mencegah masalah keuangan, mencapai tujuan keuangan, dan yang terakhir, dapat meningkatkan kualitas hidup. Nah, kita sudah sampai di slide yang terakhir nih. Itu saja paparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk diskusi, mari kita diskusi di kolom komentar yuk.